Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baru itu mulai. Alhamdulillah ya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ulat ya. Ini kan proses menjadi kupu-kupu. Iya, betul. Ntar kalau udah jadi kupu-kupu, indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Nah, ketika belum jadi kupu-kupu nih, belum bermetamorfose, seringkali juga menjadi perbincangan orang banyak. Iya, betul. Yuki Pasben dulu di atas panggung seperti itu, tiba-tiba sekarang seperti ini. Ini apakah suatu ketiba-tibaan atau bagaimana jadi? Kalau misalnya bangga lebih hebat dari bangga, apapun saya nggak tahu namanya. Mungkin saya bilang, mungkin ini adalah bocoran nikmatnya surga sehingga saya tidak bisa menceritakannya kembali. Jangan-jangan ini bahagia yang sesungguhnya. Iya, di lirik gitu ya. Iya. Itu lirik gimana ceritanya bisa gitu? Itu akhirnya kan terjadi juga evaluasi masa lalu ya. Iya. Bagaimana memuaskan penonton dan sebuah pertunjukan, bagaimana memuaskan istri dengan sepatu mahal, ya baju bagus, anak-anak dengan mainan yang mahal dan sebagainya. Apa akibatnya? Ternyata saya membuat mereka asik terbelenggu dalam nikmat-nikmat kebendaan. Dalam nikmat zohiriyah, nikmat-nikmat duniawi yang membutakan. Ya. Sibuk hari ini dapat mainan baru, maka dia pengen minta mainan baru lagi yang baru. Nah, yang lama dilupakan dengan cepat. Dengan cepat. Istri saya beliin baju bagus, maka dia pengen baju bagus yang lain. Wah, terus begitu sibuk semua. Akhirnya lemari bertumpuk, kita nggak tahu mau yang mana juga ya. Dan akhirnya lupa pada cita-cita sesungguhnya dalam kehidupan kan. Lupa kepada besaran Allah, lupa terhadap menangkap keagungan Allah, lupa terhadap rasa syukur yang hebat, lupa semua. Nah, ini saya coba terjemahkan ke dalam lagu yang sesungguhnya itu. Makanya refnya, maafkan aku yang telah telat pahami mimah jiwamu, keinginan jiwa ya. Padahal jiwa sesungguhnya itu menginginkan irji ila rabbika. Iya, betul ya. Itu dia. Ya. Bagaimana bersinggungan dengan rasa cinta yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menangkap keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana merasakan perlindungan yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasa nur yang hebat itu masuk dalam diri kita dan kemudian sebagai sebuah rasa yang bergairah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah keinginan mimah jiwa yang sesungguhnya. Ternyata saya ingin kemasan lagu ini sesungguhnya ini tidak hanya saya minta maaf kepada istri saya dan anak saya, tapi kepada semua orang yang pernah bersinggungan dengan kehidupan saya. Bahkan meminta maaf pada dirimu sendiri. Iya, betul. Amin, Selama ini dipaksa mungkin ya. Diperintah tanpa mengenal capek. Sudah capek pun didorong. Dengan apa tuh dorongannya? Ya, kemudian memang kita lupa berterima kasih kepada diri kita sendiri. Betul. Lupa minta maaf. Dan bahkan tidak menyebutkan kata tolong pada diri kita sendiri. Betul. Benar-benar dipaksa. Jangan-jangan nanti ketika bersaksi, aduh, ampun ya Allah. Ditutup. Ampun ya Allah. Kita nggak bisa bicara nggak bisa bicara kebaikan. Yang ada pasti kita akan bisa kejelekan-jelekan karena kita sibuk dengan kejelekan-jelekan. Itu masa transisinya, masa transformasinya tentu tidak semudah yang kita omongkan ya. Goncangan jiwanya kayak apa ya? Dari yang tadinya hingar-bingar, ramai gemerlap, sorot lampu memusat, memasuki dunia yang sepi, beriktikaf lama di masjid, sendirian menyebut nama Allah. Itu transformasinya dari Yuki Pasben ke Yuki Hijrah. Gimana tuh? Itu mungkin karena asik ya dalam kenikmatan yang baru ya. Sibuk dalam terbenam dalam ibadah-ibadah yang larut, tengah malam, kesendirian yang hebat gitu kan. Kemudian merasakan bagaimana keajaiban-keajaiban datang dalam kehidupan, dalam sholat malam. Pernah saya punya keajaiban yang sulit saya ceritakan. Kami dalam sebuah masjid yang ada di tengah-tengah kampung. Di tengah-tengah kampung orang-orang kaya. Jadi tembok masjid itu temboknya tinggi-tinggi. Tembok tinggi. Dikelilingi rumah-rumah besar. Rumah itu masjid itu kecil sekali. Cuma ada gang kecil sebatas tempat orang nyapu saja. Jadi nggak mungkin ada angin besar. Ya. Saya masuk zikir malam di masjid itu jam 2 malam lah, setengah 3-an mungkin. Saya asik berzikir, bersalawat. Tiba-tiba ada angin besar berputar di tembok yang tinggi-tinggi itu. Pusaran angin? Iya, pusaran angin yang besar. Sampai ketakutan.
Saya terusin jangan. Kabur Ya kan? Allah. Berhenti atau terus. Tapi saya ternyata pengecutnya tinggi tuh ya. Saya berhenti. Sudah berhenti saya menyesal. Kenapa saya berhenti? Bukankah itu sebuah keajaiban yang nggak mungkin terulang lagi? Apa tuh? Bukan nggak mungkin tidak susah untuk diulang lagi gitu. Tapi takut itu sesuatu yang tidak bisa direkayasa kan. Memang muncul dari dasar hati. Nah, siapa tahu itu bekal untuk kemudian semakin mendekatkan diri pada Allah. Amin ya Allah. Angin di sini aja begitu. Iya, bisa ya Allah. Padang masyar kan ya? Iya. Latihannya latihan kecil. Dari kecil. Malam itikaf di mana, Kang? Ya, ini hampir 2 tahun lalu. Waktu itu dalam keadaan nggak punya duit sama sekali. Ya, kami cuek aja pasang batu-batu kirmir. Nih batu-batu kirmir. Bentuknya nggak L, nahan tanah. Nahan tanah saja supaya tidak rubuh. Dah aja. Terus saya berangkat ke India, Bangladesh. Ternyata selama saya di sana, adik saya beresin ini semua. Oke. Di beton semuanya. Habisnya mahal banget. Saya terpesona, sekaligus kaget. Kenapa buang duit mahal-mahal banget buat bikin ini, saya bilang. Tapi ya udah jadi, alhamdulillah ya. Allah kasih. Yuki berangkat ke Bangladesh, Pakistan, India, membereskan diri sendiri. Dibereskan sama Allah. Ya masuk ya. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, calik. Sini aja ya. Siapa yang punya rumah, siapa persilakan. Alhamdulillah. Gus mau tinggi, mangga. Ya. Nah, ini gaya Jepang nih. Oh iya, soal Jepang nih. Iya. Masih ngajar sastra Jepang? Udah enggak. Terus keilmuannya bagaimana? Wah, copot semua udah, nggak ada yang ingat. Masya Allah. Banyak yang lupa sudah. Mulai belajar sastra Arab? Belum juga. Belum juga. Tapi mengalami dunia baru yang selama ini belum lah ya. Berarti berapa tahun ini? 45 tahun inilah. 45 tahun masa awal hijrah ya. Setelah sebelumnya berapa ratus tahun? Oh iya, itu lama banget itu kan dalam keadaan gilanya kan. Iya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu ketika mengalami dunia baru, teman-teman reaksinya bagaimana? Alhamdulillah, teman-teman mereka senang sekali. Mungkin dulu saya tipe yang tidak menyenangkan buat mereka kali ya. Iya. Jadi perubahan ini justru menyenangkan buat mereka ya? Menyenangkan. Akhirnya insaf dulu. Jadi, tapi memang ada beberapa hal yang saya juga agak kelewatan. Kadang-kadang saya nggak bisa tahan membicarakan kebesaran Allah. Wah, di mana saja. Nah, akhirnya sampai ada beberapa teman yang tidak tahan mendengar obrolan itu gitu. Akhirnya mereka menjauh. Wah, kalau ketemu Mas Yuki katanya nggak nyaman. Dia ngomongnya aloh-alohan terus. Sedikit Allah. Padahal harusnya banyak ya. Pasar gimana pasar? Pasar alhamdulillah. Jadi saya buat kegiatan masuk masjid 3 hari itu. Nggak cuma bersama teman-teman yang sudah hijrah saja, tapi saya bawa ke acara-acara pasar. Misalnya kami manggung, pas band manggung di hari Minggu misalnya. Saya dari hari Rabu udah berangkat ke tempat tujuan, ke kota tujuan. Hari Rabu saya masuk kota tujuan, saya pilih masjid yang dekat panggung, saya jemput satu-satu fans-fans kami yang ada di kota itu. Indah banget. Ya, kami jemput, tawarin awal agama. Ayo cobain. Ini enaknya masjid, nyamannya masjid, ayo cobain. Gitu. Akhirnya alhamdulillah saat ini udah cukup banyak juga teman-teman pasar yang mendirikan bendera kami adalah pasar hijrah. Cakep banget ya. Nah, alhamdulillah. Peran ibu dalam masa transisi Yuki bagaimana? Ibu saya luar biasa. Pertamanya agak khawatir, tiba-tiba melihat baju saya kemana-mana pakai baju putih-putih gitu kan ya, baju panjang terus. Ini mabok apa? Mabok apa gitu kan. Itu sampai sering dibicarakan bersama teman-teman sekumpulnya gitu. Ini anak saya ikut pengajian apa dan sebagainya. Jangan-jangan ikut aliran sesat dan sebagainya ya. Tapi setelah makin hari makin sering ngobrol, makin hari sering bertukar pikiran, akhirnya senang sekali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu barangkali juga bagian dari doa ibu yang terkabul ya. Amin. Iya, insyaallah. Nah, ketika ternyata tidak hanya seorang Yuki Pasben, tapi juga ada beberapa teman-teman para musisi yang kemudian juga hijrah. Sebenarnya ini fenomena apa? Kalau di lingkungan musisi ya, di musisi di Bandung, saya kan nggak banyak gaul juga dengan musisi-musisi di kota lain ya. Tapi kalau dengan Bandung, alhamdulillah lumayan dekat.
memang pertanyaan-pertanyaan spiritual yang datang dari lahir, dari setiap kolbu manusia ini di era saat ini memang kuat sekali. Pertanyaan-pertanyaan pada keberadaan diri, keberadaan Tuhannya, keberadaan amal-amal kehidupannya, apa kehidupan setelah kematian dan sebagainya. Memang lebih banyak dibicarakan saat ini ya. Di 5 tahun ini. Di 5 tahun era kesadaran ya. Era kesadaran spiritual ini tumbuh hebat. Jadi ternyata dengan berbagai macam cara ya, dengan berbagai macam cara. Ada yang misalnya dibangkrutkan, ada yang bisa seperti saya, ada yang kecelakaan, dimusibahkan, nggak sedikit yang cerai dengan istrinya dan sebagainya. Dahulu mereka tidak pernah membayangkan ketidakbahagiaan itu bakal datang seperti itu gitu, tapi akhirnya datang ketidakbahagiaan yang sangat hebat. Akhirnya pertemuan-pertemuan itu nyambung pada silaturahmi yang membicarakan kebesaran Allah, keputusan-keputusan Allah, takdir baik dan takdir buruk, dan akhirnya bagaimana kita memasuki kehidupan dengan mencari ridho Allah dan sebagainya. Akhirnya ini masuk dalam fenomena hijrah yang hebat kalau di Bandung. Fenomena hijrah ini hebat sekali. Sampai ke gang-gang, anak kampung, anak-anak SMA, preman-preman itu sudah tidak lagi asing untuk tidak membicarakan kebesaran Allah. Jadi memang betul. Saya selalu bilang pada beberapa teman, hidayah ini seperti hujan lebat dalam beberapa tahun ini. Jadi kalau kita sampai nggak dapat hidayah, kita rugi banget. Kita rugi banget. Karena ini hujan sudah sangat lebat sekali. Dapat basahnya, dapat sejuknya. Nah, ketika teman-teman musisi kemudian sebagian hijrah, apakah saling berkomunikasi untuk saling menguatkan? Jadi memang kami ini kalau di Bandung cukup hebat. Mungkin karena Bandung itu kan berbeda dengan Jakarta yang terlalu udah sangat metropolitan, antar daerah juga kedekatan geografisnya juga nggak semudah kayak di Bandung. Di Bandung kan orang mudah saja. Kami orang Bandung Utara main ke Bandung Selatan ya masih mudah saja, dekat itu cuma sejam sudah nyampe gitu kan. Jadi hubungan silaturahmi terjaga. Dan ada beberapa komunitas pengajian atau itikaf atau apapun itu yang hidup. Jadi akhirnya perjumpaan yang saling menguatkan ini terus terjadi. Nah, kepada teman-teman yang belum atau yang tidak memilih tetap berada di jalannya, bagaimana keberagaman dan dalam keberagamaan ini bisa tetap dijalin silaturahmi? Nah, ini kami kalau di Bandung biasanya selalu memberi kabar. Kalau kita bikin pertemuan, kita kumpul, kemudian rame-rame kita main ke rumahnya. Atau bikin janji untuk datang silaturahmi ke kantornya atau ke tempat biasa nongkrong. Karakter yang paling saya amati dari teman-teman jamaah tabligh itu kan ramah, ngomongnya halus, enak. Memang seharusnya berdakwah itu seperti itu kan? Ya memang kami kan juga diajarkan diajarkan bagaimana Nabi besar kita Muhammad SAW menekan egonya, menekan kepintarannya, menekan kehebatannya, untuk menjadi orang sangat biasa-biasa berjumpa dalam keramah tamahan yang memuaskan orang, gitu ya. Nah, ini belajar ini. Ini memang belajar sulit kan? Pada awalnya memang sulit sekali gitu. Bagaimana seorang Yuki harus polite, harus sopan kepada orang yang kelihatannya secara ekonomi dia jauh di bawah saya, secara intelektual dia juga cuma anak SMP, anak SMA gitu kan. Pengalaman kehidupan nggak ada, tapi saya mesti menjatuhkan ego di depan dia bahwa saya bukan siapa-siapa, dia orang penting, dia orang hebat, bahwa kamu hebat, kamu pintar, Allah memberikan kepintaran padamu, Allah memberikan segala fasilitas kebesaran kepadamu, kenapa kamu tidak menyambut kebaikan Allah itu untuk membalasnya? Gitu kan. Itu bukan Yuki banget kalau gitu ya. Pada awalnya tapi setelah makin lama makin hari akhirnya makin menikmati. Dan memang ketika Muhammad SAW itu diperjalankan dalam Isra Mi'raj, bukan dalam kedudukannya sebagai nabi, bukan dalam kedudukan sebagai rasul, bukan dalam kedudukan sebagai uswatun hasanah, bukan dalam kedudukan sebagai pemimpin umat terbaik, tapi dalam kedudukannya sebagai hamba Allah. Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi'abdi. Dan memang harus mau kan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan sesama makhluk. Dan itu justru cara untuk kita diangkat setinggi Allahu Akbar. Betul. Ya kan? Jadi memang sudah bener nih kayaknya. Insya Allah terima ya. Amin. Ternyata keramahan itu sesungguhnya karakter dasar manusia, fitrahnya yang kemudian oleh kehidupan dunia
menghadapi banyak persoalan, masalah yang itu mengerutkan hatinya, timbul penyakit-penyakit hati di situ. Iri, dengki, dan lain sebagainya, amarah membesar, sehingga jiwa yang tenang, yang memiliki keinginan yang sesungguhnya berjumpa dengan Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, seperti diajak abai, diajak lalai, semakin duniawi dan lupa pada ukhrawi gitu kan. Iya. Nah, ya Allah. Dan itu tanggung jawab kita bersama teman-teman, keluarga Rumah Ramah Indonesia. Kita merawat keberagaman dalam keberagamaan. Berbeda itu sama sekali tidak apa-apa. Perbedaan itu rahmat Allah. Yang penting bagaimana kita menjaga rumah besar bernama Indonesia dengan keramahan khas masyarakat Indonesia. Saya Chandra Malik. Terima kasih Kang Yuki. Sama-sama. Semoga menjadi manfaat. Amin, amin. Terima kasih sekali nasihatnya hari ini. Oh, Allah, nasihat besar buat saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia Rumah Ramah. Rumah kita bersama. Indonesia Rumah Ramah. Ramah orang-orangnya. Saya pulang ya. Makasih banyak Gus ya. Gus, mudah-mudahan kalau pertemukan terus kita ya berjalan. Tapi belum tahu kapan ketemu lagi. Saya minta didoakan. Amin, sama-sama Gus. Ya doakan juga sekarang langsung. Iya. Saya malu berdoa di depan Gus. Ada fase dalam hidupnya ketika dari atas panggung penuh dengan gemerlap, sorot lampu yang memusat pada dirinya. Kini dia memilih jalan kesunyian. Dia memilih mendekati Tuhannya dengan intim, mesra, tapi tidak kehilangan kemanusiaannya. Ternyata seorang Yuki justru menempuh perjalanan dengan kakinya yang sakit setelah kecelakaan ke berbagai daerah untuk menyebarkan keramahan Indonesia. Atas dasar iman, atas dasar agama, dia terus berjalan, namun dia tetap menjadi seorang Indonesia yang ramah. Hidup di sejuknya Indonesia. Saudara Amin, amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah berkunjung ke Yuki Pasben dan kita insya Allah akan melanjutkan kunjungan ke tokoh-tokoh publik lainnya, terutama teman-teman artis, teman-teman seniman, budayawan, dan semoga kita bisa bertemu, belajar dalam program Rumah Ramah Indonesia. Saya Chandra Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.